Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya Inna Rabbana innaka antat tawwabur tawwabur rahim. rahim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum. Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Kami menyanyikan mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang kita bahas ke depan menambah pemahaman kita bagi yang belum ini menjadi pengalaman baru dalam belajar bahasa Arab. Namun bagi yang sudah lama mengkaji bahasa Arab, mudah-mudahan ini untuk menyegarkan kembali apa yang telah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Alhamdulillah pada pertemuan perdana kita yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu isim dari sisi pengertiannya, apa itu isim. Lalu kemudian kita baru masuki jenis isim dari sisi ciri-cirinya. Bapak Ibu sekedar mengingatkan, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca hadis Nabawi, atau kita membaca kitab-kitab lain, kitab turas, kitab keilmuan, baik fikih dan sebagainya, maka sebenarnya materi yang sedang kita pelajari dan yang lalu kita pelajari bisa menjadi alat untuk menganalisa dari sisi kebahasaannya, Bapak Ibu. Misalnya pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa itu ciri-ciri isim, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ciri-ciri isim yang dapat kita kenali meskipun Bapak Ibu kita tidak mengenal artinya, belum mengenal maknanya, ya. Maka kita bisa mengenali isi dari beberapa ciri. Gua Jaka tolong ini Nah, gede ini layarnya. Lagi zoom aja kayak gimana aku ini. nah, isim itu sendiri apa? Kan gitu ya. Isim itu sendiri apa? Jadi ada beberapa cara pemahaman terhadap isim. Isim itu artinya secara bahasa artinya nama. Nama. Isim itu nama. Sehingga Bapak Ibu, setiap apa saja yang memiliki nama, maka itu namanya isim. Apa saja yang ada namanya, isim. Baik itu manusia, itu hewan, itu benda, ya. Baik bendanya itu benda real, ada, ataupun benda yang abstrak, tapi ada namanya. Ya, misalkan orang-orang kafir akan kelak di akhirat nanti akan memasuki neraka. Neraka kan abstrak tuh ya. Tapi kan ada namanya itu ya. Ada namanya itu. Ada neraka jahim, neraka macam-macam ya. Kesair dan sebagainya. Itu nama, punya nama. Berarti dia isim. Begitu juga surga. Kan tempat yang nikmat nanti di akhirat namanya surga. Nah itu juga isim. Jadi segala sesuatu yang ada namanya itu dikategorikan isim. Ya, orang lebih menyederhanakan mengenali isim itu dalam bahasa Indonesia itu dengan arti kata benda gitu ya, Bapak Ibu. Itu yang sering kali kita pahami dalam berbagai apa namanya bahasan tentang isim dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yang lebih mudah adalah kata benda. Baik, bagaimana cara mengenali kata benda? Beberapa ciri. Pertama adalah kata itu berawalan alif lam. Oke. Atau berakhiran tanwin. Yang dimaksud tanwin adalah an, in, un. Boleh an, boleh in, boleh un. Tetapi Bapak Ibu, antara alif lam yang di awal dan tanwin yang letaknya di akhir kata, maka antara keduanya ini tidak boleh bersama-sama ada dalam satu kata ya Bapak Ibu. Contoh misalkan, asalnya ada kata bait yang artinya rumah. Bait itu artinya rumah. Maka bisa saja dia disebut baitun atau baitan. Bisa juga baitin tapi tanpa alif lam.
Atau Bapak Ibu menemukan al-bait pakai alif lam di depannya dan itu tidak ada di ujungnya un, an, dan in. Tidak boleh kata misalkan al-baitun, nggak boleh. Karena kalau sudah ada alnya, tanwinya nggak boleh muncul. Kalau sudah dalam kata itu sudah ada tanwinya, tidak kita letakkan al. Jadi salah satu ini pilih kan gitu ya. Ini nanti akan kita bahas kapan menggunakan alif lam, kapan tidak pakai alif lam misalkan gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ya, ciri yang selanjutnya selain alif lam, tanwin adalah kasrah ya, berakhiran kasrah. Jadi ini beberapa penjelasan yang kami sampaikan ini Bapak Ibu, saya mencoba untuk menggunakan istilah-istilah yang menurut saya lebih mudah, ya, lebih praktis bagi Bapak Ibu. Jadi ada istilah yang lain nanti kalau saya sebut istilah itu di dalam kajian kita nanti Bapak Ibu bertanya lebih dalam lagi. Jadi hal yang mencoba untuk meminimalisir pertanyaan itu sementara supaya mudah dicerna menurut saya, maka saya menggunakan kata-kata apa itu? Kasroh ujungnya. Kasroh bisa tanwin, bisa i, gitu ya. Jadi kalau bisa contohnya misalnya eh, dinul islami ya, dinul islami azimun, dinul islami azimun. Jadi kan islami kan kasroh tuh ujungnya, berarti dia isim ya. Azimun itu kan ada alif lam apa ada tanwinnya ujungnya, berarti dia isim. Nah, itu contoh. Apalagi cirinya di ujungnya ada tamar butoh ya, ada tamar butoh ya. Misalkan eh wailul likulli humazah dilumazah. Kan humazah ada tamal butonya ya. Lumazah ada tamal butonya tuh. Maka secara lafznya secara kata dia muannas. Dia itu bukan mohon maaf. Secara istilah dia itu isim. Jadi ada tak marbutoh, tak yang bulat itu ada titiknya. Seperti itu. Kan gitu ya. Atau menunjuk nama, nama apa saja, nama orang, nama kota, nama benda, nama apapun itu. Nah, itulah ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari yang lalu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam ketika ngaji Al-Quran. Oh ini isim. Karena cirinya ada alif lamnya, atau cirinya ada tanwin, atau ujungnya kasroh. Ya. Jadi satu isim itu tidak mesti Bapak Ibu memiliki kesemua ciri tadi. Kalau ada salah satu saja cirinya, boleh cukup. Ada satu saja cirinya. Ada alif lam, atau ujungnya tanwin, atau kasro, atau tamar buto. Salah satu saja. Ya, itu udah cukup untuk menandai kalau dia isim. Apalagi kalau cirinya lebih dari satu. Tapi meskipun ciri lebih dari satu, tetap dihitungnya satu. Ya. Jadi kalau kalimatnya ilal madrasati, al madrasah itu ada alif lamnya isim, ada tamar butonya isim, ada kasrnya isim, tapi tetap dianggapnya satu isim saja. Jadi yang dihitung isimnya bukan ciri-cirinya. Ciri hanya sebagai penanda kita untuk menentukan dia itu isim. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menambah eh, bahasan baru. Boleh nanti kalau ada yang ingin tanyakan. Baru, pertemuan baru ya. Yaitu tentang isim masih Bapak Ibu. Kita akan mengenal muzakkar dan muannas. Baik. Bapak Ibu yang kamu lihatkan, dalam bahasa Arab ada kekhasan yang dimilikinya dibanding bahasa-bahasa selainnya. Paling tidak kalau bahasa Indonesia. Gitu ya. Kenapa? Karena bahasa Arab memiliki pembagian setiap benda, setiap isim, setiap kata benda nih, setiap kata benda itu, setiap isim itu dibagi. Dia itu kategori namanya muzakkar, kategori namanya muannas. Nah, kita pahami sekarang. Apa itu muzakkar muannas? Pengertian isim muzakkar. Pengertian isim muzakkar. Isim muzakkar dalam bahasa Arab merujuk kepada benda yang berjenis kelamin maskulin atau laki-laki. Sedangkan isim tadi artinya ada benda. Dan muzakkar berarti maskul itu jantan atau laki-laki ya.
Jadi yang disebut muzakkar adalah setiap isim yang menunjuk kepada jenis kelamin laki-laki atau yang dikelompokkan atau yang dikategorikan menjadi isim yang berbentuk masuk kategori laki-laki. Sebab begini Bapak Ibu, yang berjenis kelamin itu kan hanya manusia dan hewan. Sedangkan perabotan rumah tangga, ya, alat-alat transportasi kan tidak mengenal sebenarnya tidak mengenal jenis, gitu ya. Dia bukan manusia, bukan hewan. Tapi dalam bahasa Arab, setiap benda itu mesti memilih apakah dia kategorinya nanti berjenis kelamin laki-laki ataukah yang lainnya itu berjenis kelamin perempuan. Dalam bahasa Arab ada dua jenis kelamin untuk kata benda. Muzakkar yaitu laki-laki atau yang dikategorikan masuk dalam laki-laki atau laki dan muannas perempuan. Isi muzakkar ini biasanya digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang berjenis kelamin laki-laki atau benda atau konsep yang dianggap maskulin. Dianggap maskulin. Serta beberapa kata yang tidak memiliki gender biologis namun dianggap di dalam Al-Quran sebagai laki-laki dalam konteks gramatikal. Contoh Bapak Ibu. Rojulun artinya seorang pria. Gitu ya. Kan ini ciri-ciri mudzakkar apa yang bukan ciri. Ini contoh mudzakkar nih. Tifl, tiflun. Ini artinya anak laki-laki. Kan dari sisi ini saja artinya maknanya kita tahu nih. Oh dia laki-laki. Mudarrisun, guru laki-laki. Qalamun, pensil, nah maskulin, ya. Meskipun tidak berjenis kelamin sepertinya nih, tapi dimasukkan dalam kategori laki-laki. Kitabun, buku. Nah, itu dimasuk kategorinya sebagai bentuk maskulin laki-laki. Lalu mungkin ada yang bertanya, gimana caranya kalau dia tahu laki-laki? Kan kita nggak tahu artinya. Oke, nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti kita bersama-sama ya mengenali ciri-ciri yang sebaliknya nih. Sebab gini kalimatnya kira-kira. Semua benda itu asalnya jenis kelaminnya laki-laki kecuali yang dikecualikan. Nah, berarti perempuan. Nah, yang perempuan itu yang terbatas ciri-cirinya. Jadi kita akan bahas nanti ciri-ciri yang kategori perempuan supaya selain itu berarti laki-laki. Ciri-ciri mudzakkar, makhluk hidup laki-laki. Benda atau konsep maskulin. Akhiran tertentu yang tidak diakhiri tamar butoh. Oke. Lawannya Bapak Ibu isi muannas. Isi muannas adalah istilah dalam tata bahasa Arab yang menunjuk kepada benda isim yang menunjukkan atau dianggap memiliki sifat perempuan. Entah hakikatnya dia perempuan atau yang dikelompokkan gitu pada perempuan meskipun dia tidak berjenis kelamin maksudnya. Madrasah, sekolah misalkan. Ya, itu dia kan sebenarnya tidak berjenis kelamin, tapi dimasukkan ke dalam jenis perempuan karena ada ciri-cirinya tertentu. Oke. Isi muannas bisa menunjuk pada jenis kelamin perempuan secara hakiki, nyata, atau dianggap feminim secara gramatikal meskipun tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Ya, ciri-cirinya tidak ada, tapi dia dikategorikan sebagai jenis kelompok perempuan. Dari mana taunya? Al-Quran nanti akan menyebutkan. Al-Quran yang akan memberikan apa namanya argumennya dengan ayat-ayatnya. Nanti kita bahas ayat. Nah, jenis isim muannas. Yang perempuan itu jenisnya seperti apa? Pembagian jenisnya nih. Kita lihat. Pertama, namanya muannas hakiki. Muannas yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang real. Yang real. Bagaimana yang real? Isim yang menunjukkan sesuatu yang secara biologis atau nyata adalah perempuan. Contoh bintun, anak perempuan.
Artinya nih, umun ibu, udah pasti dia adalah muannas perempuan. Zainab nama perempuan. Nah, ini tiga-tiganya ini Bapak Ibu, ini kategorinya adalah bentuk perempuan. Memang hakikinya, hakikatnya, sesungguhnya dia memang perempuan. Anak perempuan, ibu tentu perempuan, Zainab tentu perempuan. Tetapi selain kata benda yang jelas-jelas sudah menunjuk jenis perempuan secara sisi kenali dia perempuan, ada juga namanya mu'annas majazi. Apa itu mu'annas majazi? Ya, majazi berarti lawannya dari hakiki, Bapak Ibu. Ya, isim yang dianggap feminin secara gramatikal meskipun bukan makhluk hidup atau tidak memiliki jenis kelamin. Ini jumlahnya terbatas. Di antaranya syamsun, matahari. Bapak Ibu, matahari itu kategorinya mu'annas. Meskipun tidak ada ciri-cirinya. Terus darun rumah. Itu kategorinya mu'annas dalam bahasa Arab. Meskipun nggak ada ciri-cirinya. Nah, kalau kita udah paham, oh darun rumah itu mu'annas iya. Meskipun nggak ada ciri-cirinya. Rihun, angin. Nah, mu'annas. Dari mana taunya ketiga kata ini dan beberapa kata yang lainnya? Karena Al-Quran menyebut atau hadis menyebut. Oh berarti dia mu'annas. Gitu ya. Ciri mu'annas ada yang menunjuk pada bentuk apa namanya tadi? Memang perempuan langsung. Ada juga kata-kata yang dianggap bagian daripada kelompok perempuan meskipun tanpa ciri-ciri. Di antaranya nih Syamsun, Darun, Rihun. Oke, sekarang ciri-ciri mana apa? Kita latih. Nih Bapak Ibu nih. Pertama, kalau akhirannya ada tak marbutoh. Tak marbutoh bentuknya bisa tak marbutoh sendirian begini, bisa tak marbutoh yang bergabung dengan sebelumnya. Ya, contohnya nih Bapak Ibu di madrasah, kabiro, muallimah. Ini ujungnya ada tamar butohnya semua. Oh, berarti ini selain isim, karena tanwin, dia ada tamar butohnya berarti mu'annas. Gitu Bapak Ibu. Apalagi yang menjadi ciri mu'annas? Nama-nama perempuan. Otomatis ya. Nama perempuan. Fatimah, Aisyah, Zainab. Mohon maaf misalnya kalau dijawab. Mohon maaf misalnya. Kalau ada misalnya Bu Sumarti misalnya ya. Bu Sumarti. Ah, itu kan dia hakikinya mu'annas. Itu. Atau tanpa ada taknya di ujung. Ya, misalkan nama itu menunjuk kepada yang perempuan nih. Ya. Misalkan contoh, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Misalnya eh, Ibu Sukardani. Nah, misalnya ya. Sukartini misalnya. Ah, itu kan perempuan. Meskipun nggak ada tamar butonnya. Itu ya. Kan Ibu Kardini misalnya. Ah, itu dia isim muannas. Yang selanjutnya Aisyah ini nama-nama orang nih. Nama orang. Zainab nama orang. Ini muannas. Bukan semua nama orang muannas karena ini nama-nama ini menunjuk kepada kategori perempuan muannas. Ya. Yang ketiga kata benda yang secara gramatikal dianggap muannas. Kayak tadi tuh sudah Bapak Ibu. Syamsun, nafsun, darun. Nah itu. Tidak ada ciri-ciri yang khusus kecuali Al-Quran menyebutnya ini sebagai muannas. Maka pada konteks ayat apa kata-kata yang begini nih, maka kita akan perlu merujuknya kepada Al-Quran. Al-Quran apa namanya? Apa menyebutnya mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Kata-kata dual. Ya, jika suatu kata menunjuk pasangannya melibatkan jenis kelamin perempuan, kata itu dianggap muannas. Contoh umun wa bintun, iyalah dua anak ibu dan anak perempuan. Akhirannya mengandung alif. Ini alif bengkok ini namanya alif maksuroh. Namanya alif. Tapi meskipun wujudnya ya, gitu ya. Ini disebut alif. Bagaimana taunya?
kalau sebelumnya harokatnya fathah Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan usro. Oh, contohnya misalnya ya. Contohnya usro. Nah, itu mana sih? Karena ada alif bengkoknya ini. Alif yang di ujung nih, yang tidak diberi harokat nih. Memanjangkan saja. Ini mu'annas. Itu ya. Fata, pemuda. Ya, gini. Ini ada alif yang begini nih. Tapi ternyata yang fata ini kategorinya adalah muzakkar. Laki-laki. 6. Akhirnya mengandung alif mamdudah. Alif mamdudah itu alif yang diikuti hamzah. Ini contohnya Bapak Ibu. Sokro'u, khodro'u. Itu kan ada ujungnya ada hamzah setelah alif. Nah, ini namanya alifnya namanya alif mamdudah. Mamdud, panjang. Gitu ya. Perbedaan isi mudzakkar dan isi muannas. Isi muannasnya tadi ya, kalau ada tamar butonya. Nah, kesimpulannya isi muzakkar adalah suatu kata benda yang berjenis kelamin laki-laki baik merujuk pada manusia, hewan, benda-benda yang dianggap maskulin dalam bahasa Arab. Mengenal jenis kelamin pada kata benda ini penting dalam pelajari tata bahasa Arab karena bentuk kata benda ini akan mempengaruhi kata sifatnya nanti, kata tunjuknya, kata gantinya dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu kita mulai lihat ke dalam Al-Quran atau Bapak Ibu lihat di dalam latihan surah al apa nih al al-Bayyinah. Ya silakan al-Bayyinah. Tentukan isi muannas dengan mencari tanda atau cirinya tak marbutoh di ujungnya. Silakan Bapak Ibu garis bawahi pada surah Al-Bayyinah ini kata-kata yang masuk kategorinya mu'annas dengan ciri tak marbutoh. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Boleh kalau misalkan Bapak Ibu sudah garis bawahi di kata-kata yang kita cari tadi, boleh ditampilkan sementara sebelum kita bahas layar. Boleh di layar. Silakan siapa menampilkan Bapak Ibu. 7, Ustaz. Tujuh, Ustaz. Oh, 7. Saya 7. 7. 7. Saya Boleh, boleh 7, 7 Ustaz. ya. 7. Ya. Oh, Ya, saya 7. Ya. Bu Aat mungkin mau menampilkan ya, Bu Aat Iya. boleh. izin. Yang Izin menampilkan, dulu Buat ya, menampilkan, nampilkan Bang dulu Bun. sebentar. Bentar, ada. Boleh, boleh Bun, silakan. Ini ya. Mana ya? Ya, Kelihatan nggak? coba Bun. Yang di garis merah bawah. Mm-mm. Oh, Bu Mei sudah baca juga ya, 7 ya. Mm-mm. Coba, coba. Oh, di garis bawah semua nih ya. Ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7 ya. Baik Bun, barakallahu fiik. 7. Terima kasih Bun. Iya. Nah, selanjutnya, Siap. mau tampilkan? Ayatnya Boleh. siapa ya? Dibacain, Ustaz. Oh, dibacain. Baik, Bacain. kalau gitu kita ini ya. Mm-mm. Ya. Coba. Ayo Pak Yesus boleh silakan. Pak Yang Yesus. pertama Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Oke, Yang baik. kedua Mutahharoh. Muharram. Yang ketiga Qayyimah. Muharram. Qayyimah. Yang Mutahharam. keempat Terus Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah lagi. Yang Terus kelima As-sholah. As-Shalah. As-sholah. Yang keenam Az-Zakat. Dan yang terakhir Al-Qayyimah. Al-Qayyimah. Wah, luar biasa. Betul, Masya Allah. Jadi itu ada yang lain, ada yang 8 Bapak Ibu yang cirinya tamar buto? Alhamdulillah sama. 7. 7 ya, sama ya. Ya, 7 Mas. sama Ustaz. Alhamdulillah Bariyah sama. itu termasuknya. Bagaimana Bun? Bariyah. Bariyah, ada nggak disebutkan tadi Bun? Ada. Ini bariyah tamar buta juga, Ustaz. Iya, Ulaika hum syarrul bariyah. tapi Ada ayatnya dua. kan sampai cuma ayat 5. Oh, Oh, sampai 5. Oh. Kira semua. semua. Oh iya, mohon maaf, benar, benar. Betul kalau nanti Ibu sampai bawah tuh Al-Bariyah termasuk tuh benar. Iya, bariyah ada 2 tuh kan. Bariyah ya. Nah, kalau menghitungnya sampai ayat 5 saja, ternyata tadi ada 7 ya. So, Iya. Tujuh. cukup kita lanjut. Mm-mm.
Saya akan coba ini Bapak Ibu. Nanti lihat di ini ya Bun ya. Dilihat di Bapak Ibu boleh lihat Qurannya. Silakan lihat Al-Quran surahnya surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ayat 7. Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Surat berapa Ustaz? Mohon maaf 7. Ayat 16. Al-Ghasyiyah. Surat berapa? Sampai ayat 7 ya Ustaz ya. Iya betul. Kalau suratnya surah ke-88. Iya. Hal ataka hadisul ghasiyah. Betul. Ada berapakah isim manasnya dengan ciri amar buto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sampai berapa tadi? 6. Kalau sampai 7 ya 6. 5. Oh maaf, sampai 6. 16, sampai 16, sampai Oh, 16. semuanya. 16. Oh, Mas, Maaf, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14. 12, 13, 14, 15, 15. 15. 15. 15. 11. Pak Amri, berapa Pak Amri? 1, 2, Saya Ya. harus sedang perjalanan Ustaz, saya nggak bawa Al-Quran. Oh, Yang baik, ada baik, baik. Mohon maaf Pak, hati-hati di jalan, Pak Amri. Saksi buat Ya, itu. betul. 15 Ustaz. Menyimak aja Pak ya, menyimak aja. 15 Ya, ya, Ustaz. ya. 15. Burika berapa Burika? Udah, Bu. Boleh, boleh. Kalau Bu Iza berapa? 2, 3, 4, Ini semua 15 Ustaz. 15 ya, Bu Risma? 15 Ustaz. 15 ya, Masya Allah. Uti, udah Uti undang? Undang berapa Bun? 15. 15 ya, mari kita lihat ke 15. Oke. Oh iya, udah. Yang Bapak Ibu terpaksa kalau memang idenya sinyalnya lagi kurang baik nggak apa-apa ya, off cam. Tapi kalau emang nggak ada masalah. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, Taslah. Ghasyiyah. sebentar salah. Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Yang kedua khosyah ya. Betul, yang ketiga Nasibah. Amilatun nasibah dua Amilahnya ya. enggak? Milatun ya. Amilatun. Milah nasibah. Terus Nasibah. Iya. terus Aniyah. terus Naimah. Oh iya. terus Aliyah. terus Jannah. Marfu'ah. Janatin harusnya ada di Janatin nih. Janatin. Iya, jannatin. Iya. Ya. Laghiyah. Terus Laghiyah. Jariyah. Ya. Terus Maaf Pak Ustaz, Marfu'ah. tanya. Marfu'ah. Nah, Marfu'ah. Ini tuh termasuk marbutoh nggak Pak? Mana Bun? Siapa yang mau bertanya? Doriin. Mana Itu termasuk- sebentar kita lihat Dori ya ini ya. Dori yang ini Bun ya. Yang ini Dori. Pertanyaannya ada tamar butonya nggak Bun? Tamar Ada. Ada. Nggak ada Bun ya? Iya. Nggak ada. Jadi tamar buto itu yang bulat begini nih. Ada titiknya. Yang ada titik 2 di atasnya itu namanya tamar buto. Pijannati bisa ya? Ya betul, Janatin udah. Bisa. Ya, Janatin udah ya ini ya. Jannatin Aliyah. Jadi ternyata tidak selalu akhir ayatnya mesti ini Iya. apa namanya muannas ya, ada tamar butonya. Jannatin Aliyah.
Seperti juga ini nih, 7 ayat 7 nih. Ujungnya kan nggak ada bunyinya. Iya. Ya, tidak Nggak ada. termasuk. Jadi tidak mesti akhir ayatnya di sini yang ada tamar butonya yang kategori muannas. Masya Allah. Jadi ciri muannas yang pertama tamar buto, insya Allah gampang ya, Bapak ya. Oke. Insya Allah. Selanjutnya, ciri tentukan isi muannas dengan ciri tamar butoh dan jamak taksir dengan isi muannas majazi. Oke, ini supaya jangan banyak-banyak. Ini jamak taksir kita belum. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ini jamak taksirnya belum. Jadi kita bahas dulu. Isi muannas majazi. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, majazi itu isi muannas yang tidak ada ciri tamar butohnya. Tapi Al-Quran menyebutnya dia muannas. Ayat pertama, Bapak Ibu perhatikan, termasuk muannas yang majazi ini itu adalah syams. Nah, syams ini muannas. Ya, karena Al-Quran menyebutnya ini muannas. Tuh. Yang kedua, Pak ini Ustadz, maaf. iya, Ini Pak Ustadz lagi share screen kah? iya. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tidak ada. Tulisannya nggak nampak. Oh, Iya, nggak ada. gitu. Wah, dari tadi kita Belum lagi. muncul. Nah, Jadi itu ngomong baru sendiri. muncul. Ya. Mohon maaf. Jadi ngomong sendiri aja. Baru maksudnya udah lagi saya lagi nandain. Iya. Baru muncul. Terima kasih Pak Ustadz. Masih sama-sama, Bun. Ini asyamas nih, Bapak Ibu nih. Asyamas ini kategorinya muannas meskipun nggak ada ciri-cirinya. Iya. Terus al-ard, bumi. Ini Bumi muannas. Al-Ad. Terus sama sama Komar. langit. Komar bukan. Wal Ya. ardi. Kecuali kalau ada ibu-ibu yang menyebutnya komariah, itu ada tamar butonya. Iya. Ya, kalau komar saja, Wal ardi. Walail. lail bukan. Komar bulan bukan ya, Sat ya? Bukan, iya. Bukan. Yang ciri yang dimerah-merahin aja nih. Terus ini nih Bapak Ibu nih. Nafsin. Berdiri. Nafsin. Iya, ini manas nih. Nafsin mana? Nafsin tadi jiwa. 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 Muannasnya apa Ustaz? Enggak ada Kan nggak ada ciri-cirinya. tamar butohnya. Iya, nggak disebut, nggak ada ciri-cirinya. Tapi menyebutnya Al-Quran manas. Jadi muannas. Oh, Ustaz, wal kamari apa Ustaz? Wal qamari bulan. Bukan ya, Sat? Bukan. Bukan Bukan ya, manas. bukan. Bukan. Jadi Hmm. di surat Al-Asyams ini sampai dengan ayat ke-10 itu yang muannasnya ini Bapak Ibu perlu diingat yang ini karena ini tidak ada ciri-cirinya. Kalau yang ada ciri-cirinya Bapak Ibu perlu diingat nih. Ini karena bukan ada ciri tamarut ini. Yaitu asyams artinya matahari, Sams. as-sama yang artinya langit, al-ard yang artinya bumi, Bumi. nafsi yang artinya jiwa. Itu muannas semua Bapak Ibu. Ustaz, boleh bertanya nggak Ustaz? Silakan, silakan. Apa, Bun? Ini terkait dengan mu'annas majazi itu ya, Iya. apakah itu harus kita hafalkan gitu Ustaz, mana-mana aja yang ada? Karena kan ini memang tidak ada ciri-ciri Kaidahnya ya, nggak ada ya. ciri-cirinya ya. Ya, jadi Betul. apakah ada gitu, misalnya ada berapa dalam Al-Quran itu yang termasuk majazi ini? Betul, betul. Baik. Tidak banyak, betul. Jadi perlu diingat kita coba ya, Bun ya. Ini yang termasuk muannas majazi. Ada lagi. Nih, Bapak Ibu. Yang termasuk muannas majazi. Nih, Bapak Ibu. Samsi. Ini nggak banyak sih. Pertama tadi kita sebut Syamsun ya. Samsun. Samsun. Sama. Terus Samaun. Ardun. Nafsi. Samsun. Ya, nafsun. Nafsun. Sun. Terus rihu darun. Nanti boleh kita sebut nama ini artinya, Ibu. Terus rihun. Zaitun.
Rihun, baitun enggak, Bun. Dia muzakkar. Baitun yang muannas buyut, Bun. Rihun, ainun, Mata. yadun. Tangan. Iya. Rijlun. Samsun. Udah, Samsun udah. Oh, ini Samsun tadi ya. Iya udah. Samsun udah bener-bener, Bun. Samsun udah bener. Alhamdulillah. Ini dia Syamsun, Samaun, Ardun, Nafsun, Rihun, Ainun, satu lagi Narun. Samsun. Mana sih? Oh, Yang sering muncul ini Bapak Ibu nih di Al-Qur'an nih. Ya. Oke, seperti ini. Udhunun. Sun. Samaun. Ardun. Udhun. Udhunun. Sekarang kita coba artikelnya. Bukannya ridun itu mudakar. Yang mana, Bun? Rijlun. 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 Hanya Dia mudakar. kategori dia muannas, iya. Oke. Samsun. Ini Samsun artinya kan matahari. Samaun kan artinya Langit. langit. Ardun kan artinya Bumi. bumi. Ya. Terus nafsun kan artinya Jiwa. jiwa. Nafsun apa, Pak Ustadz? Ustaz apa nafsun, Ustaz? Nafsun. Jiwa. Ustadz, apa nafsun apa tadi? Jiwa. Jiwa ya, nafsun ya. Apa nafsun, Ustaz? Jiwa. Jiwa. Itu ada tulisannya. Darun artinya rumah. Darun. Darun itu muannas, tapi baitun nggak muannas, Bapak Ibu. Baitun ya ada Iya, tak. benar karena tidak menyangkut maknanya, tapi menyangkut katanya. Baik. Iya, sedang bait kan artinya rumah. Tapi dia nggak kasih kategori muannas karena muannasnya bukan karena apa namanya, bukan rumahnya, tapi katanya. Kalau dar itu muannas, kalau bait itu muzakkar. Rihun apa rihun? Rihun rumah. Angin. Angin. Oh, Angin. Rihun tuh. Ini ya. Oh, rumah Darun ya tadi, Pak Ustadz. Iya betul. Ya. Rihun angin. Narun. Darun. Ainun. Neraka. Iya boleh neraka, boleh neraka. Neraka boleh. Api neraka boleh. Kalau yang di kompor juga nar juga sama. Yang di dapur tuh Bapak Ibu tuh nar. Iya, api. Ya. Api. Tapi kalau yang jahanam nar juga, tapi artinya jangan bisa neraka. Kita sering menggandengkannya Bapak Ibu ya. Api neraka. Api neraka. Jadi kalau jahanam termasuk majazi juga, Ustaz. Nah benar. Nama neraka itu muannas tuh. Sim. Ainun apa Ainun? Mata. Yadun? Tangan. Kok tak mata lagi? Tangan. Uzunun? Rijlun? Kaki. Jadi Bapak Ibu yang paling bagian bawah ini itu ada petunjuknya majazi di bawah ini, anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Telinga, mata, tangan, kaki. Izin Ustadz dinaikin lagi Ustadz tadi Ustadz. Ini sama ini. Atasnya. Oh monggo. Yang ini ya. Baik. Turunkan. Turunin aja di video.
Banget Matahari. Pak Putri. Matahari. Nih. Sama. Ustaz, ini kan di-share lagi kan Ustaz nanti. Oh, insya Allah Pak, tetap kita share nanti setelah pelajaran. Nggak bisa nanti Ustaz. Kalau enggak saya nulisnya aja lama. Benar. Nanti nggak ditulis juga Bapak Ibu, tapi kalau mau nulis supaya lancar tangannya ya. Lancarin, benar. Biar Ya. cepet. Tapi kalau mau nanti Dilancarin. tinggal terima jadi, nanti di akhir kita share insya Allah. Ya, di print. Ya. Jadi Bapak Ibu sambil Bapak Ibu menulis mungkin atau yang sudah menulis, jadi yang disebut majazi ini adalah kata-kata yang dikategorikan masuk kategori muannas atau feminin, tapi tidak dengan ciri-ciri tertentu. Nah, itu masuknya majazi. Kalau yang hakiki memang menunjuk kepada jenis perempuan, ibu, anak, perempuan, ya, ukhtun, saudari laki, saudari perempuan, bibi, itu udah mesti gitu ya. Mau ada cirinya nggak ada cirinya, ini udah mesti karena dia hakiki. Ibu, nenek, anak perempuan, ya, cucu perempuan, bibi, kan gitu ya. Kalau bahasa ini empok, nah sebagainya, pokoknya dia itu panas dia. Tuh. Tentukan isi muannas dengan ciri tamar buto, jamak taksir, isi muannas majazi, isi pengganti. Oke, Bapak Ibu, termasuk. Nah, ini kita tambahkan ya Bapak Ibu ya. Tambahkan nanti karena ini tidak disebut di dalam ini ya. Termasuk dalam kategori muannas adalah beberapa kata ganti dalam bahasa Arab namanya dhamir. Ya Bapak Ibu ya. Coba nih Bapak Ibu kita coba tuliskan ya. Nanti seperti biasa nanti kami share seperti biasa di akhir. Kalau nanti Bapak Ibu yang pingin yang langsung menulis boleh, tapi kalau tidak terkejar nanti kita kasih bagikan. Itu Bapak Ibu. Baik. Ini Bapak Ibu nih. Ustadz, berarti orang Indonesia itu salah ya. Apa Kalau tuh? bilang wanita kan sukanya engkau bagaikan rembulan. Ini kan maksudnya bukan itu ya, Bun. Ya, Sinarnya barangkali maksudnya cerahnya gitu iya. ya. Kiasan. Harusnya sebagai matahari gitu. Oh, kepanasan. Kalau rembulan itu karena lembutnya, Bun, adem, teduh gitu. Lembut matahari kayaknya. Malah permukaannya bolong-bolong, Ustaz. Iya gitu ya. Benar nih. Betul, betul. Nih domir, nih bahasa Arabnya domir Bapak Ibu. Iya, apa bahasa Indonesia? Kata ganti. Kata ganti. Ganti. Kata ganti. Kata ganti. Terus ini jenis. Kategori jenisnya kategori jenis. Nah, terus makna. Nih Bapak Ibu ya. Ternyata untuk kata ganti itu yang lengkap itu jumlahnya ada 14 Bapak Ibu. Ada 14. Ya, supaya sekalian ya. Kita lengkap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, habis 14, 13, 14 saja. Kata gantinya saya tuliskan Bapak Ibu dari huwa, iya. Kelihatan, Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan ya? Hunna. Kelihatan Ustadz. Alhamdulillah. Ya, huma, hunna. Hunna. Anta. Betul. Antuma. Betul. Anta. Betul. Anta, antuma, antum. Antuma,
Anti, antuma, antuna. Anti. Betul. Anti. Antuma. Antuma, antunna. Betul. Tuna. Nahnu. Ana, nahnu. Betul. Wah, sudah hafal semua sih sih. Ana, nahnu. Nahnu. Masya Allah, sahih. Nah, Bapak Ibu, di antara ke-14 ini, Ibu ya, ada yang penggunanya khusus untuk laki-laki, ada yang penggunanya khusus perempuan, dan ada yang penggunanya dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ini yang jenisnya untuk disebut langsung pakai bahasa Arabnya ya Bapak ya. Muzakkar. Berarti laki? Laki. Iya, muzakkar laki-laki Satu ya. laki-laki. Ya betul, laki-laki nih, muzakkar nih, laki-laki. Hum, nih muzakkar. Munkar. Ya, anta, Zakar. muzakkar. Antum, muzakkar. Zakar. Muzakkar. Udah ini yang wajib. Muzakkar ini aja nih, ada 4 ini, Bapak Ibu nih. Yang khusus muzakkar ada 4 ini. Huwa, hum, ya, anta, antum. Yang muzakkar nih, jangan inilah. Hum. Wahum, Anta, Anta. antum. cuma Antum. anta, antum. Sekarang yang mana? Seperti perempuan ya? Ya, iya. Nih, Muannas. manas. Nih, Hunna. betul. Manas. Ini kita Ya, pakai yang Huma, merah nih. Hunna. Hunna. Nah, Hunna. tuh. Anti. 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 Antun. Antunna. Tuna. Berapa Bapak Ibu? 4. 4. 4. Dia itu dari atas deh. Huwa itu dia laki-laki. Dia laki-laki. Berapa orang? Orang. Satu. Satu. Dia. Dia laki-laki 1. Dia laki-laki 1. Ya. Oke, Ya. sebentar. Supaya tuntas dulu ini, Bapak. Tadi saya katakan yang muzakkar untuk laki. Laki. Yang muannas Perempuan. yang kosong berarti bisa laki-laki, Perempuan. laki-laki dan perempuan. Iya. Bergabung nih, laki-laki dan perempuan. Itu sisanya Bapak Ibu. Bahasa Arabnya apa? Enggak ini artinya tidak disebut bahasa laki-laki perempuan. Ya, artinya laki-laki bisa di sana, perempuan di sana. Oh, iya. Iya, tidak disebut secara khusus. Istilahnya apa ini? Berapa orang huma itu Bapak Ibu? 6. Oh, yang dua-dua itu? Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Huma, laki-laki, perempuan. Saya kan bisa laki-laki. Bisa perempuan ya. Kami juga bisa laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang kita main dia laki-laki 1 orang. Terus dia laki-laki, kalau huma berapa orang? 2 orang. 2. Berarti di sini dia laki-laki dan perempuan 2 orang. Ya, atau sebentar, ini laki-laki dulu deh. Laki-laki. Dia laki-laki 2 orang. Tapi nanti kata huma juga bisa dia perempuan 2 orang. Mereka laki-laki. Laki-laki. Sekarang ini kita copy ke sini. Coba perempuannya. Dia perempuan. Berapa orang? 1. Nah, 1 tuh. Kalau ini dia perempuan berapa orang? 2 orang. Mereka Mereka perempuan. Ya. Engkau muzakkar khusus nih. Engkau laki-laki.
Berapa orang? 1. Ya. Terus kemudian antuma Kalau laki-laki 2. laki-laki 2 orang. Kalian Kalian laki-laki. Perempuan. Kalian laki-laki. Ini sama nih, kita ganti ke sini nih. Cuma diganti perempuannya nih. Ya. Nanti engkau Perempuan. Baik, mana? 1. Perempuan 1. Kalau ini berarti kalau Kau antuma, perempuan kau 2. perempuan 2. betul. 10. Dua. Terus kalian Perempuan. kalau Ana Saya. ya Saya laki-laki. laki-laki Saya atau laki-laki. Dan perempuan. Perempuan. 2. Sekalian perempuan. Kedua. kami, Kami kita laki-laki atau perempuan. laki-laki atau Atau perempuan. Nahnu. Pakai perempuan. ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Yang tadi ini laki-laki laki-laki ada berapa tadi? 4. Perempuan ada berapa? Perempuan Nah, 4. sisanya itu bisa sebagai 4. laki-laki, bisa laki-laki dan Laki bisa 4, perempuan 4. ya, jadi laki-laki 4, Laki perempuan 4 dan perempuan 4. betul. Kita tambahkan di sini kata ganti kepemilikan. 4. Ini masuknya tetap Bapak Ibu, kalau di depannya ini muzakkar berarti di sini muzakkar. Gitu ya. Yaitu sebentar. Hu. Ya, Bapak Ibu, hu atau hi. Hu atau hi sama nih. Ya. Huma. Hum. Ha. Ini perempuan berarti kalau ha. Ya. Huma. Huna. Ini kepemilikan nih. Ya. Ha. Huma. Hum. Sebentar saya tutup dulu, Bun. Saya buka lagi supaya jelas. Ini agak sedikit ada coretan tadi. Ini dia. Ki, huma, huna, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi nih ha yang panjang ini nih sama huna, Lagi online. ha sama huna ini masuk kategori perempuan. Ya, ini yang jelas nih. Ha, huna, sama ki. Nih saya merahin aja nih, Bapak. Manas. Itu manas. Jadi yang jelas-jelas manas nih. Ya, Yang 4 ini, Bapak Ibu nih. Ha, huna, Hi. huna. Hina. Oke, itu jelas-jelas manas ya. Jadi coba kita akan praktekkan di sini Bapak Ibu. Ya. Ini kita lihat di sini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatallati kunna fiha wal 'irallati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Itu ya Bapak ya. Coba kita perhatikan di sini sama-sama nih. Al-qaryah.
Korea, perhatikan. Muanas ya. Muanas. Iya. Karena ada tak marbutohnya. Tambah buta. Betul? Tadi sudah ya. Oke, ada tak marbutohnya tuh. Muanas. Terus. Fiha. Ini Bapak Ibu. Fiha. Ha. Muanas. Tuh, karena domir pengganti dia. Ganti dia. Ah, Muanas. Akbalna fiha. Haknya nih. Muanas. Dari mana Muanas? Kalau ini surat apa nih Ustaz? Oh, ini sebentar Bapak Ibu nih. Ini surat apa? Saya cek dulu sebentar Bapak Ibu. Agak lupa nih kemarin nulisnya nih. Mas Amin Korea. Oh, surat Yusuf kayaknya nih. Surat Yusuf nih kan. Yusuf. Surat Yusuf. Iya, surat Yusuf Bapak Ibu. Coba surat Yusuf. Betul, surat Yusuf. Surat Yusuf ayatnya ayat 82, 83. Surat Yusuf surat ke-12 Bapak Ibu. 12 ya. 12. Ayatnya ayat 82. Monggo. Ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak ya. Iya. Oh. Fasarabun jamilun ayat bihi jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Kalau huwa muzakkar ya? Silakan. Muzakkar. Iya. Hu juga muzakkar ya. Tadi sudah ya. Oh, muzakkar. Lanjutnya nih. Layat amuha. Ya Bapak Ibu ya. Ha. Tuh. Muzakkar. Muzakkar. Muannas. Ha. Muannas. Muannas. Ya, ha ya. Oke. Terus zuhuruha. Betul? Muannas. Terus. Ismallahi alaiha. Allah. Alaiha. Hanya Muannas ya? Ya. Muannas. Dimakan. Betul. Ini Muannas. Iftaran alaihi sayzihi bima kanu yaftarun. Wa qala ma fi hadhihi al-an'ami khalisatun. Khalisatun muzakkar enggak? Mana ada tun. Ada tanda kan? Ujungnya ada tun. Ada Sama tun. butoh. Iya. Tadi fokusnya ha aja jadinya nih. Iya. Khalisatun. Itu kurina wa muharramun ala azwajina wa yakum maitatun. Bapak Ibu. Ya, Maitatun. Manas nggak itu? Manas. Manas, mabutoh. Ada tamar butohnya. Tabulatnya di ujung. Fahum fi syuraka sayasi wasfahum innahu hakimun alim. Innahu. Hakimun alim. Tuh Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri muannasnya yang ini nih. Pertama ada tamar butohnya. Betul? Ya. Terus yang kedua kita ganti domir nih ha. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Termasuk daripada isim itu Bapak Ibu, termasuk kategori isim. Terkadang kategori isim adalah isim atau kata benda. Kata benda, isim isyarah. Kata benda penunjuk. Kata penunjuk aja, kata tunjuk aja lah supaya kata benda. Kata tunjuk. Dan mengenal jenis mengenal pembagian jenis laki-laki dan perempuan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.
Bapak Ibu nih, kanan. Ini muzakkar, ini muannas, ya. Ini nomornya, muzakkar muannas. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu nih. Yang muzakkar itu hadza. Zalika. Gitu ya. Itu muzakkar tuh. Terus hadhihi. Tilka. Sedangkan ini salah. Ulaika. Ulai itu bisa dipakai untuk muzakkar dan muannas. Artinya ini, itu. Mereka ini. Mereka ini. Dan mereka itu. Mereka itu. Tuh, Bapak Ibu. Jadi kalau ulai mereka ini, ulaika mereka itu. Saya kasih harokat dulu. Ulai. Ulaika. Jadi Bapak kalau ketemu hadza, itu berarti untuk muzakkar. Laki-laki. Sedangkan hazihi untuk muannas perempuan. Zalika untuk laki-laki. Zakar. Tilka untuk muannas perempuan. Jadi kalau kita tambahkan Bapak Ibu di sini, ada nggak ya? Nih Bapak Ibu nih, perhatikan di sini nih. Baris ketiga nih. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun. Nah, ini nih ya. Berarti hadhihi muzakkar muannas nih. Muannas. Gitu ya. Oke, jadi ini muannas. Maksudnya semua nih itu aja tulisannya aja. Terus di sini ada lagi nih hadhihi nih. Iya, hadhihi nih. Jadi ini muannas juga nih. Jadi bertambah nih muannasnya nih Bapak Ibu nih. Tambah yang ada tamar butohnya, yang ha, yang hazihi, gitu ya. Satu lagi tambahannya Bapak Ibu, biar tuntas. Nih. Termasuk kategori masih kita sebut ya. Ini ya, Bapak Ibu nih. Nah, termasuk kategori isim adalah isim mausul. Atau namanya kata sambung. Dan mengenal pembagian dan pada isim mausul mengenal pembagian
Punya jenis laki-laki perempuan. Adapun sayanya seperti ini. Oke. Kalau muzakkar itu pakainya alladzi. Kalau banyak alladzina. Alladzina. Kalau muannas allati. Allati. Nggak ada allatina, nggak ada. Jadi allai adanya, Bun. Nah, ini artinya semua sama, yang. Yang. Artinya semua sama. Nah, untuk ini pakainya ma sama man. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Apa yang itu kalau ma. Ini siapa yang. Nah, ini nomor 3 ini bisa untuk muadzakar, bisa untuk muannas. Kategorinya ya. Oke. Dengan ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu, kita akan tambah. Bal was'alil qaryatal Illati. Nah, ini ya lati ya. Ya, satu. Manas. Muannas kan ini? Ya, Wal iralati, betul? Illati ya. Mana? Panas lagi ya? Panas lagi. Ya. Oke, masih ada yang lain? Ada. Oke, nggak ada. Baik. Jadi bertambah ke sini pengenalan muannas, isi muannas kita tambah ramai nih. Oke. Jadi yang tidak ditandai merah ini sementara sampai hari ini kita sebut di kelompoknya kelompok muzakkar. Ya, sampai nanti kita tambah pengetahuannya. Tuh. Muzakkar. Tuh, Bapak Ibu tuh. Coba kita akan apa namanya, buka surah Al-Quraisy, Bapak Ibu. Al-Quraisy. Surah keberapa? Surat Quraisy itu surah ke 106. 106, Bapak Ibu. Surah ke 106. Kita akan coba bahas ya. Sudah, Bapak Ibu? Ya. Coba Bapak Ibu kita fokus ke surat Al-Quraisy, masing-masing boleh melihat Al-Qur'annya, boleh ke sini juga. Kita akan bedah dari sisi apa yang sudah kita pelajari ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi, isim bukan? Isim. Asroh. Cirinya apa? Asroh satu. Kasroh di akhir. Kasroh di akhir, bener nih, kasroh di akhir nih. Ya, gitu Bapak Ibu. Muzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Hah? Nggak ada tamar butonya ya? Oke. Quraisyin. Isim. Cari cirinya apa? Tanwin. Nama suku. Kasrotain. Terus nama juga. Kasrotain. Dan nama. Kasrotain, dia nama juga, betul. Muzakkar muannas. Muzakkar. Him.
Him. Zakar. Isim bukan. Isim. Isim Sim. domir. Karena kata Ganti. ganti, kata ganti. Laki-laki mudzakkar atau muannas? Laki-laki. Muzakkar. Muzakkar. Karena ada 4 tadi ya. Ya. Iya. Hum kan gitu. Iya. Jadi him termasuk. Hum sama him sama. Hum. Rihlata. Ini isim bukan. Isim. Isim. Tamar Dari buto. mana? Tamar buto. Tamar buto. Muannas. Oh, muzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Dari mana tahunya? Tamar buto. Ada tamar buto. buto. Asyita isim atau bukan? Isim. Isim. Lam. Ada alif lam dan kasroh. Ada alif Kasroh. lam atau ada Kasroh. Kasroh. Oh, alif lam. muzakkar atau muannas? Muzakkar. 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 Nggak ada ciri-ciri muannas ya? Biasa. As-saifi isim bukan? Isim. Isim. Tahunya dari Alif mana lam. sih? Ada Alif kasroh. lam dan Kasroh. kasroh. Bisa alif lam, bisa Kasroh. muzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Bal ya'budu rabb hadza. Rabb hadza. Ada. Isaroh. Sim. Sim. Domir. Muzakkar muannas. Zakar. Muzakkar. Ini namanya isim apa? Isaroh. Kata tunjuk. Betul. Al-baiti isim atau bukan? Isim. Isim. Tahunya isim dari mana? Al sama lam. kasroh. Alif lam sama kasroh di akhir. Betul. Bisa alif lam di awal atau Atau di akhir. kasih di akhir. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Zakar. Muan. Nah, sekarang ada ciri-ciri tamar butonnya ya? Biasa. Betul. Bait. Rumah. Alladzi isim apa ini? Isim Mausul. Isim mau? Isim mausul. Muzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Ya, jelas ya tadi sudah pembagiannya ya. Muzakkar. Oke. At'amahum. Humnya nih, hum. Isim. Domir. Isim. Isim domir. Muzakkar. Zakar. Zakar. Satu atau banyak? Banyak. Banyak. Mereka. Mereka banyak. Betul. Min ju'in. Isim. Isim. Tahunya dari mana isim? Kasroh. Kasrotain. Ya bisa tanwin, bisa kasroh, bisa kasrotain. Oke. Dia itu muzakkar atau muannas? Zakar. Muzakkar. Muzakkar. Wa amanahum. Humnya tadi sudah hum ya? Iya. Khaufin isim atau bukan? Isim. 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 Cirinya kalau dia isim itu apa? Kasroh di akhir. Kasrotain. Selain kasrotain, kasroh kan? Biasa. Oh, dia tuh. Ternyata Bapak Ibu udah bisa ya. Alhamdulillah. Gampang aja kalau udah tahu mah ya. Gampang aja kalau udah tahu. Karena ada Ustadz makanya bisa. Insya Allah. Tambah susah. Udah bingung. Karena ini Pegangan. nah, apa sudah paham. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Rame-rame Ustaz. Iya, oh iya gitu ya. Nanti kan selama kita belajar kan rame-rame terus nanti. Gitu tuh. Oke, jadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari hari ini nih? Kita coba review sedikit ya. Jadi kita masih bicara tentang isim, memang fokusnya isim agak pada beberapa pertemuan ya supaya fokus. Jadi pertama isim itu kata benda. Oke, dia kata benda. Bagaimana mencirikannya? Kita coba review lagi. Ciri-ciri isim itu bisa alif lam. Nah, awalannya atau akhirnya bisa tanwin. Tanwin itu bisa an in un lah gitu ya. Oke, apalagi ciri isim itu ada Tabar muto. ujungnya Akhiran jar. Kasroh. Ya. Atau juga isim itu jelas nggak ada ciri-ciri semuanya itu, tapi dia menunjuk nama, menunjuk
apa namanya yang menunjuk kepada orang, menunjuk kepada benda. Ya. Oke, itu Dan satu. namanya. Itu namanya isim. Nah, isim ditinjau dari sisi jenisnya ada dua macam. Kategorinya ada muzakkar, ada muannas. Yang kategorinya laki-laki disebutnya Zakar. yang kategorinya perempuan disebutnya. Muannas. Karena ini banyak masing-masing, maka kita kasih ciri yang lebih sederhana, ciri muannasnya kita pahami. Kalau muannasnya sudah kita pahami, kita kenali, sisanya berarti muzakkar. Ciri muannasnya, sisanya berarti muzakkar. Zakar. Banyak yang lebih banyak muzakkar. Ciri muannas yang paling khas itu ujungnya apa? Tamar butoh. Tamar buto. Tuh, tamar buto itu tabulet ya, Bebe? Tabulet takonde. Iya. Konde. Yang ada titiknya di atas tuh. Titik 2. Boleh mengenalinya begitu ya. Selain yang ada ciri muannasnya titik tamar buto tadi, Bapak Ibu, ciri muannas juga ada pada kata ganti ya. Iya, domir. Domir, benar, domir. Yang khusus untuk muannas atau perempuan ada berapa jumlahnya? 4. Hia, Ya. Guna, Kamu. anti, Antuna. atau kepunyaan. Yang kepunyaan. Kalau hia berarti ha. Guna kalau anti berarti ki. Juga ya. Atau antuna itu kunna. Termasuk isim muannas itu kata tunjuk. Kata tunjuk yang muannas itu 2. Apa? Hadhihi dan tilka. Betul. Berarti kalau hadza sama dzalika Muzakkar. termasuk muannas itu isim penyambung, isim kata sambung. Mausul ya. Isim mausul namanya. Mausul. Isim mausul yang muannas ada 2. Allati sama Alai. allai. Bedanya kalau allati itu untuk muannas sendiri, 1 orang. Kalau allati untuk banyak. Oke. Nah, di luar itu yang ada ciri-ciri muannas itu ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, tadi kita sama-sama bahas ada kata muannas majazi namanya. Yaitu kata muannas yang tidak pakai ciri-ciri. Betul? Betul. Kita harus ingat. Ayo Bapak Ibu, saya sebutkan. Coba artikan apa kata-kata berikut ini yang kategori muannas tapi tanpa ciri-ciri. Ayo, pertama syams. Apa Samsun? Matahari. Betul. Samaun. Ya. Langit. Darun. Rumah. Ya, nafsun. Jiwa. Diri juga dites tadi. Betul, diri boleh. Rihun. Angin. Betul. Ya, terus narun. Api. Api neraka. Oh iya, api neraka. Benar. Benar. Sekarang anggota tubuh yang berpasangan dari atas nih. Ainun. Mata. Ya, Mata. Telinga. telinga atau kuping. Telinga. Oh, sama ya. Itu mana kategorinya perempuan. Terus yadun, ini yadun. Tangan. Rijlun. Kaki. Gitu ya. Itu ciri-ciri yang tidak ditemukan pada ciri tamar buto sebagainya kecuali di anggota tubuh yang berpasangan. Tuh Bapak Ibu tuh. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu dibuka. Itu Pak Ustadz, Silakan. saya bingung kalau asam kan itu matahari, dia Betul. muannas ya. Iya. Kalau komar kok enggak, itu kan bulan, sama nama-nama benda Benar. langit juga. Tapi kok enggak masuk ya? Nah, karena dari Al-Qur'annya begitu. Oh. Kembali ke Al-Quran.
Jawabannya gampang. Al-Qur'annya emang begitu nyebutnya. Tapi dulu Oh, orang ada begini, siapa? Bun. Kenapa itu? Kenapa dia kalau Komarun itu muzakkar laki-laki, kalau Syamsun itu perempuan? Ini kata orang, tapi cuma googlean aja nih ya. Sebab kalau Komar itu berani keluar malam. Ya. Kalau Syamsun itu beraninya keluarnya sih. Ya, kalau menurut saya itu salah itu. Sekarang siang malam sudah kok. Kalau nujuman kan juga Ustaz ya? Iya, Bintang, nujumun. perempuan sekarang juga keluar malam juga sih, ada sama aja. Ustaz, Tapi kalau Boleh tanya? kalau Pak Ustadz mu'anas boleh tanya? majazi itu ya silakan. kita harus tahu artinya juga kali ya, biar Ah, kita tahu mu'anas majazi itu. baik, Bun. Kalau mu'anas majazi, kalau menurut saya arti itu nomor 2 mungkin, Bun. Yang penting pertama bahwa kita kenal bahwa ini disebut mu'anas adalah Al-Quran. Ya. Dia disebut Keluar Al-Quran. Iya, karena kita patokannya Al-Quran. Ya, saya contoh begini. Narun hamiyatan, kan itu ya? Narun hamiyatun, kan itu ya? Narun hamiyatun. Kok narun kok disifati hamiyah, ada tamar butonya. Oh, berarti narnya itu kata Al-Quran itu hamiyah itu dia mu'annas, dia perempuan. Karena disifati oleh kata ada tamar butohnya. Nah, Istilahnya gitu. iya, jadi ketika arti kadang-kadang tadi contoh, Bun. Darun sama baitun. Iya. Iya. Darun artinya apa, Darun? Rumah. Baik. Rumah. Rumah juga. Tapi ternyata rumah yang dengan kata darun, ya mu'annas. Tapi rumah yang dengan kata baitun, Muzakkar. Muzakkar. jadi ternyata Darun najah itu kali ya Ustadznya. ya boleh ya, itu contoh dar itu yang mu'annas. Jadi untuk arti kayaknya nomor 2, Bun. Yang pertama kita kenali, dan tadi kata-katanya nggak terlalu banyak ya. Jadi kita bisa 11 kayaknya ya Ustadz. ya, tapi kalau rasanya masih berat ya nggak usah dihafal, diingat aja. 11 ya. Cukup diingat. Insyaallah. Paling ingat apa aja Ustaz. Tadi Bu Dina mau nanya atau Bu Yana ya? Mau nanya. Silakan. Syukran Ustaz. Ya, bagi Bu Yana mau nanya, Iya, silakan. iya. Hanya menegaskan buat saya sendiri, Pak Ustadz. Baik, Jadi clue-nya itu kalau mau menghafal dan muzakkar kan banyak. Jadi mending dipelajari dulu mu'anats, otomatis sisanya muzakkar. Gitu aja, Pak ya. Tadi Bapak Betul, kalau nggak salah betul, Bun. gitu ya. Kenali mu'annas, sisanya muzakkar. Muzakkar pasti itu ya. Karena muzakkar Iya. lebih banyak daripada mu'annas. Iya, iya, iya. Wah, Jadi luar gitu ya Pak biasa. Ustadz ya. Nah, Iya, hatur benar, nuhun benar. Pak Ustadz, hatur Iya, nuhun, sama-sama. jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik, insyaallah. Ustaz, Apa lagi? mau tanya Pak Ustaz. Ayo monggo Pak Jaka. Pak Jaka monggo. Pak Ustaz, Iya. tadi kan surat-suratnya yang agak panjang. Iya. Pertama tadi yang surat. Kalau bisa misalnya Iya, sebelum Senin depan itu di share dulu gitu. Oh, surat apa aja yang mau dibaca. Iya. Oh, luar biasa. Jadi nggak nyari lagi. Ke website. Bisa. Baik. Saya perhatikan pertimbangannya, apa namanya, usulannya baik, Pak. Makasih Pak Jaka, insya Allah untuk yang akan datang ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu untuk surat-surat yang sudah ada di dalam lembar itu ya, boleh ya. Ya, karena tadi itu apa istilahnya itu tambahan-tambahan itu sifatnya itu mendadak aja. Wah, bener surat apa? Tambahan. Tapi insya Allah nanti minggu depan boleh apa namanya nanti saya akan coba ini ya perhatikan. Terima kasih Pak Jaka usulanya, sarannya. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ustaz, Ya silakan. mu'annas dan muzakkar ini bisa sebagai subjek, objek, dan pelengkap ya Ustaz ya? Betul. Jadi Bapak Ibu, mu'annas muzakkar itu bisa berposisi seperti yang belum sampaikan. Suatu saat nanti bisa subjek, suatu saat bisa objek, suatu saat bisa keterangan. Jadi dia tempatnya di mana saja. Tidak harus dia tertentu, enggak. Dia tempat bisa berbeda-beda, berpindah-pindah tempatnya. Benar. Jadi tidak mengenal kekhususan kalau muzakkar jadi apa, mu'annas jadi apa, enggak ada. Jadi bisa bertukar sesuai kebutuhan dan kondisinya. Begitu Pak Amri. Oh, puyang juga ya Ustaz. Jangan puyang, tenang aja itu enggak.
Gitu ya. Kan enggak ujian ya Ustaz. Keterangan juga ada ujiannya. Hafal itu mah. Betul. Ya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup ya? Alhamdulillah. Kalau gitu kami kembalikan kepada Bu Nakina. Fadhali Bu Nakina. Baik.